Siapa mereka yang Islam tapi matinya kafir? Contoh. Anak muda kumpul-kumpul beli Lenpox. Wih, banyak yang ketawa. Berarti banyak di sini suka Lenpox. Nah, campur lagi lentikus. Beleng-beleng. Sudah itu mabuk. Lentikus tambah Lenpox. Minum. Dongo. Mabuk setengah. Pas mabuk setengah, nah ambil motornya. Naik motor. Bapak bisa bayangkan, orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak! Jatuh. Pas jatuh dia bilang, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah dong. Mati kafir kau cowok. Kenapa? Ada barang haram dalam perutmu kau mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati lagi berjudi. Ada juga barangkali berjudi tapi sedikit sekali. Lagi sabung ayam. Banyak di sini. Wah, kerja keras Pak Kapolsek ini. Sabung ayam. Tiba-tiba ada penggerebekan. Lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, ditembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Mati kafir lah kau. Kenapa? Kau habis judi mati. Makanya itu selalu diingatkan. Jangan kamu mati. Dan penyebabnya itu orang mati kafir gara-gara mulut. Contoh lagi ya, jangan marah. Ada anak sekolah buru-buru dari Derawan. Naik motor, nah langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar. Kenapa kau langgar? Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Denda. Ini pengadilan 250.000. Tidak ada uangku Pak. Mana dompetmu? Tidak ada Pak, 50 ji. Kemarin itu 40.000, ambil aku 10.000. Pak Ceto ini polisi, masa mau anak sekolah diminta? Tidak ada di sini, bukan polsek sini, bukan sini. Mestinya kalau polisi yang baik, polisinya Derawan ini, yang baik dia panggil orang tuanya, Pak, jangan dulu kasih naik motor ini anaknya, belum punya SIM, umurnya belum cukup, jangan diminta uangnya, kan itu anak sekolah, bapaknya juga nak curi uangnya. Sudah, ambil 40.000, dia pergi makan coto 218. Artinya apa? 2 mangkok coto 18 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Pas kekenyangan disambar sama geng motor. Wah, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Jangan marah. Contoh gini, pedagang. Ada pedagang di sini? Banyaknya. Pedagang. Dia bilang, asli ini anumu, bateraimu. Wow, asli. Berapa? 100.000. Deh, mahalnya. Itu lagi nah modal jiku kasih kok, karena sama-sama ke orang Bugis. Padahal sudah ada untungnya 20.000. Begitu dia bilang modal padahal sudah ada untung, maka dia nipu pembeli, hukumnya haram. Tiba-tiba kena serangan jantung. Pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Na'udzubillah min zalik. Itulah sebabnya, tepuk tangan dulu. Nak kira masih ada artis. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya tiap Jumat kita disampaikan. Allah ingatkan kepada kita, hambaku, kau lahir Islam, isumnak kau Islam, kau nikah Islam, KTP-mu Islam, SIM-mu Islam. Tapi hati-hati, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang selalu mati dalam keadaan tidak Islam? Yang suka mengkonsumsi barang haram, aklil haram. Suka makan barang-barang haram. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Quran. Kira-kira di tengah-tengah kita ada setan apa tidak nih? Adik-adik, ada setan di tengah-tengah kita? Ada. Siapa setan di tengah-tengah kita? Itu cowok di sampingmu. Ini dengar pengajian baru baku pegang ceweknya. Beleng-beleng. Siapa aja kopi dengar pengajian bukan morimu baku pegang-pegang. Nah di tangannya, nah bilang sedikit lagi. Nah lagi sedikit lagi. La ilaha. Tolong. Cewek. Jantungku mau kau dipegang gratis. Ini banyak sekarang cewek beleng-beleng. Pahanya itu cewek sekarang bos lebih murah kuliah daripada paha ayam Kentucky. Pergi makuliah itu ayam Kentucky bisa dipegang sebelum dibayar. Pegang aku lah tumbuh tangan, pegang balik kok. Sekarang cewek deh, kelihatan pahanya dipegang gratis sama cowoknya deh dongo. Kita Ustaz Nasessa pakai mirok sampai di sini, kelihatan dadanya, kelihatan kalepaknya, baus kalepaknya putih, malotong, atau di bulu-bulu dah, pantas itu setan itu sama di situ. Tahu juga cowok, jangan kau gratis, lamar korang baik-baik, kasih uang naik, nikahi baik-baik, sudah ijab kabul halal 24 jam. Biar mau kau kunci kamarmu 1 minggu tidak keluar. Quran bilang, istrimu adalah sawah ladangmu, maka datangilah dia dari arah mana saja. Coba, istrimu adalah sawah ladangmu, maka kau datangi dari arah mana saja kau suka. Namanya sawah, kita punya sawah, hak garap ada sama kita. Kenapa? Saya punya sawah. Mau dicangkul dari depan, boleh. Cangkul dari samping, boleh. Cangkul dari belakang, boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang Cilaka. Yang beri warna muda ini urusan orang tua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wakalaidan. Allah kemudian berfirman, saya serius dulu ini, serius. Yang ada ceweknya dia bawa pengajian, tolong jauh-jauh ki. Dapat ki pengajian tapi dapat ki dosa itu. Ya, kita juga Pak, kalau ada anak tak cewek, jangan kasih izin sama cowok jalan. Itu orang tua dulu, apalagi orang Bugis. Itu kalau ada anak gadisnya, dia bawa sama anak laki-laki tidak jelas, nah panggil anaknya itu laki-laki. Lo usapa anak pada kundrengmu. Kau pergi cari itu saudaramu yang perempuan. Siapa yang bawa laki-laki? Pukul itu saudaramu, kasih baku pukul itu laki-laki. Pukul adekmu itu perempuan, pukul juga cowoknya. Itu orang Bugis dulu. Dia namelek pakai sirik kong kanak nama kundrai. Dulu. Sekarang tinggal anaknya cewek malam minggu apa nak bilang? Keluar kau nak, nanti dikira korang tak laku. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini ibu-ibu ini memang tumpah gosip. Nah dia kagatal maka si makakkan di napi lupa. Bukannya nak doakan kau dong sembuh, nak cari makakkan kau lalu nak kena. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Pak Camat Derawan, Pak Kapolsek, Pak Dandim, dan seluruh tokoh masyarakat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal darah itu? Nabi menjelaskan, dialah qalb,
hati. Artinya apa? Pengendali utama dan pertama. Baik tidaknya sifat orang, baik tidaknya perilaku seseorang, tergantung dari hatinya. Kalau hatinya sehat, tutur katanya baik, tingkah lakunya bagus, perbuatannya tidak merugikan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya menyakiti hati orang lain, perbuatannya merugikan orang di sekitarnya. Kalau hati sehat, perlakuan baik. Kalau hati sakit, perlakuan tidak baik. Berarti, kalau begitu, ada orang sakit hatinya, ada juga orang sehat hatinya. Iya, ada yang sakit, ada yang sehat. Kira-kira di sini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Cepat bilang sehat. Sebelum dijawab, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati. Setelah ditahu penyakit hati, kasih baku cocok nih. Oh, tidak nak kena kayak ini. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, saya nak kena yang kedua. Oh, saya tidak dikena, berarti sehat. Saya kena yang ketiga, berarti sakit. Nah, penting. Kenapa penting? Karena orang, tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit jasmani. Berapa banyak orang nanti masuk neraka gara-gara penyakit hati. Tidak ada orang di akhirat nanti, kenapa kau masuk neraka? Karena saya punya gatal-gatal badanku. Tidak. Kenapa kau masuk neraka? Karena saya punya kurap. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara punya kurap. Kenapa masuk neraka? Sakit hati saya. Nah, ibu bapak, penting ini sakit penyakit hati diketahui. Contoh, pentingnya ini hati. Contoh ya, contoh. Dari Derawan ke Tanjung, naik mobil. Yang nyetir, tangan. Yang menyelihat sepanjang jalan, mata. Yang gas rem, kaki. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir toh. Nah, di bandara atau di rumah sakit ada pengumuman. Yang menulis pengumuman tangan. Yang berpikir buat pengumuman otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa dia bilang yang membacanya? Perhatian, perhatian. Tidak ada yang dia bilang perotakan, perotakan. Iya toh? Nah, ini penting. Kalau begitu Ustaz, apa saja jenis penyakit hati? Sebelum saya lanjut, saya minta tolong sama panitia, sediakan air kasihan di sampingku. Kalau bisa Pokari. Pokari itu seperti air kelapa, anti racun alergi. Kalau bisa, jangan yang dingin. Ya, supaya saya bisa ceramah. Kalau tidak dikasih kapalin 20 menit saya berhenti. Apa saja jenis-jenis penyakit hati? 1. Jenis penyakit hati yang paling banyak, al-mutakhawilu bis sholat. Apa itu? Yang menganggap enteng sholat. Wah, ini yang paling banyak, Pak. Orang Islam di Derawan, saya yakin takut tidak puasa Ramadan. Banyak orang takut sekali tidak puasa. 30 hari Ramadan lengkap puasanya. Orang Derawan, saya tahu sekali kita di sini takut curi sandalnya orang di masjid. Takut korupsi, takut ngambil barangnya orang, tidak berani mencuri. Tapi sayang 1000 sayang, dia tidak takut tidak sholat. Banyak orang Pak, puasanya cukup, zakat lancar, sedekahnya bangun masjid, tapi tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, puasa dihapus. Kalau tidak sholat, bangun masjid hilang. Kalau tidak sholat, biar hajinya hapus. Kenapa? Sholat itu kuncinya ibadah. As-sholatu miftahul khair, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kunci surga, sholat itu tiang agama. Tidak ada tiang, tidak ada agamanya. Nah, ini yang paling banyak orang tidak sholat. Kenapa banyak orang tidak sholat? 1, ibu-ibu kalau selesai haid, bilang suaminya, kenapa belum pakai sembahyang? Biasanya 5 hari jago haid, ini sudah 7 hari belum sholat. Apa dia bilang? Orang belum bersih, masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kok. Dia bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kok. Ayo, kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Ibu-ibu kalau ada pengantin,
Gara-gara apa dia tidak sholat? Gara-gara jilbab, make up. Oh, ibu-ibu sekarang itu kalau ada pengantin kayak habis tabrak tiang listrik. Kuning, biru, coklat, abu-abu, keren. Nah kira barangkali tembok mukanya. Yang ketawa karena kita kena ibu. Batin anak ampul muka. Betul gini bilang artis Korea.